Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, dalam video pembelajaran ini, kami kelompok 12 akan menjelaskan sedikit tentang materi anak kurang beruntung. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Siti Soleka dengan NIM 151419021. Saya Ani Rahmawati, NIM 15114190112. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asna Nur Farihah, NIM 15114190036. Oke teman-teman semua, sekarang kita langsung saja untuk membahas tentang materi anak kurang beruntung. Gambaran umum anak kurang beruntung. Mereka yang kurang beruntung adalah anak-anak usia sekolah dasar 7-12 tahun yang tidak memperoleh kesempatan menikmati pendidikan formal karena alasan orang tua ataupun lingkungannya. Dampak kemiskinan ini menyebabkan potensi anak dalam belajar, bergaul, dan kreativitasnya tidak berkembang. Menurut Martin tahun 2005, anak kurang beruntung adalah semua anak yang mengalami hambatan belajar, baik langsung ataupun tidak langsung, tersisihkan dan atau ditolak kesempatannya untuk berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas belajar yang dilaksanakan dalam bentuk formal atau non-formal. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri anak kurang beruntung. Yang pertama, karakteristik anak dengan status sosial ekonomi rendah. Beberapa faktor resiko bagi anak kurang beruntung dengan sosial ekonomi rendah adalah: yang pertama, gizi buruk; yang kedua, keadaan rumah yang tidak tepat; yang ketiga, tekanan emosional; yang keempat, perbedaan dalam pengetahuan. Karakteristik yang kedua adalah anak yang beresiko gagal di bidang akademik. Beberapa kondisi yang membuat anak gagal dalam bidang akademik yaitu: kondisi awal yang beresiko, maksudnya adalah beberapa anak yang sedari lahir sudah dinyatakan tidak sempurna dalam fisik maupun mentalnya yang dapat mempengaruhi perkembangannya. Yang kedua, kondisi biologis atau medik yang beresiko, yaitu anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun dan pernah mengalami gangguan biologis dan kejadian ini memungkinkan dapat mempengaruhi perkembangannya. Kemudian ada anak yang mengalami gangguan akibat penggunaan zat-zat tertentu oleh orang tuanya. Di sini maksudnya adalah orang tua yang mengonsumsi alkohol atau zat-zat adiktif lainnya saat mengandung anaknya, terutama ibu. Hal ini dapat menyebabkan gangguan ringan bahkan berat dalam komunikasi, perilaku, dan kognitif anak. Selanjutnya ada ketidakstabilan keluarga. Bisa dicontohkan seperti perceraian, perpisahan, dan ketidakjelasan status perkawinan orang tua. Hal ini menyebabkan orang tua tinggal secara terpisah dan anak akan ikut pada salah satu orang tuanya. Kondisi ini dapat menyebabkan anak mengalami depresi atau gangguan psikis. Selanjutnya adalah kemiskinan. Anak yang hidup di bawah garis kemiskinan cenderung tidak mendapatkan nutrisi yang cukup pada masa perkembangannya. Hal ini menyebabkan terlambatnya perkembangan dan beresiko terhadap gagal dalam bidang akademik. Selanjutnya ada tidak tersedianya tempat tinggal. Anak di usia sekolah dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak juga akan menghadapi tantangan dalam bersekolah, seperti tidak adanya transportasi, kurangnya pakaian, dan kebutuhan lain untuk bersekolah. Selanjutnya ada kekerasan di dalam rumah. Anak yang menyaksikan atau bahkan merasakan secara langsung kekerasan di dalam rumah akan menyebabkan efek jangka panjang seperti dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kognitif. Masalah berat yang biasanya timbul adalah rendahnya kepercayaan diri, rendahnya empati, lalu ada prestasi yang buruk, dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya ada kehamilan remaja.
Remaja yang hamil di luar nikah akan dikeluarkan dari sekolah dan mereka juga tidak memiliki cukup pengalaman untuk menjalani hidupnya dan belum cukup dewasa untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karakteristik yang ketiga adalah kekerasan pada anak yang ditelantarkan. Ada beberapa jenis kekerasan yang dilakukan pada anak yang ditelantarkan, diantaranya kekerasan fisik dapat ditemukan dengan beberapa tindakan berupa pukulan, tendangan, tamparan, atau tindakan lain yang dapat melukai anak. Selain kekerasan fisik, juga terdapat kekerasan seksual, contohnya seperti menyentuh area genital anak, memperkosa, atau bahkan menjual anak untuk prostitusi. Sementara itu, kekerasan pada emosi anak adalah tindakan secara menyerang mental anak dan menyebabkan terganggunya mental anak. Banyak dari anak korban kekerasan yang memiliki kecenderungan untuk merusak dirinya sendiri, seperti merokok, gangguan pola hidup, depresi, atau yang paling berat adalah bunuh diri. Etiologi atau penyebab anak kurang beruntung. Anak-anak yang kurang beruntung ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya masalah ekonomi. Keterbatasan biaya untuk menempuh pendidikan menjadi salah satu penyebab anak kurang beruntung, di mana mereka terpaksa untuk tidak bersekolah maupun putus sekolah demi tetap menyambung hidup. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat menjadi salah satu penyebab anak-anak menjadi kurang beruntung apabila lingkungan sosial tempat mereka tinggal ini memiliki aspirasi yang rendah dan bahkan memandang bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, anak-anak di sini pun akan terbawa untuk menyepelekan pentingnya pendidikan, yang akhirnya membuat mereka dapat dikatakan sebagai anak yang kurang beruntung. Budaya. Ada beberapa budaya yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting dan bahkan menyimpang dari adat serta budaya yang ada. Hal ini pun yang akhirnya menjadi hambatan dan membatasi pendidikan bagi anak-anak. Sebagai contoh adalah orang-orang di suku pedalaman Kalimantan, di mana mereka menolak keras budaya luar yang masuk, menolak keras tentang perkembangan zaman, dan hal ini pun menjadi hambatan untuk anak-anak memperoleh pendidikan. Proses identifikasi. Untuk mengetahui apakah anak tersebut termasuk anak yang kurang beruntung, ini dapat dilihat dari ciri-ciri dan karakteristiknya. Kemudian, mereka juga dapat diidentifikasi sebagai anak kurang beruntung apabila mereka memiliki umur maksimal 18 tahun dan memenuhi salah satu atau beberapa klasifikasi dari 9 klasifikasi yang ada. 9 klasifikasi anak kurang beruntung tersebut adalah 1. Anak-anak yang tidak pernah masuk sekolah karena faktor ekonomi, sosial, budaya, sikap, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua, anak-anak yang putus sekolah karena kurangnya biaya sekolah, kurangnya minat terhadap pendidikan, kehamilan dan pernikahan dini, kurangnya disiplin, praktek sekolah yang menekan, dan sikap negatif guru. Yang ketiga, anak-anak yang tinggal di panti asuhan, termasuk mereka yang kehilangan satu atau kedua orang tuanya dan telah mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Yang keempat, anak-anak yang terjangkit atau terkena dampak HIV/AIDS. Yang kelima, anak-anak yang tinggal di daerah konflik. Yang keenam, anak-anak yang secara geografis tinggal di daerah terpencil yang harus berjalan jauh untuk sampai ke sekolah. Yang ketujuh, anak-anak jalanan yang meninggalkan rumahnya karena kondisi sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, anak-anak di area kota dan pedesaan yang harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga sehingga ketinggalan sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak yang memiliki keterbatasan secara fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan sebagainya. Lalu, ada 4 kelompok
cara remaja kurang beruntung untuk menemukan kembali inisiatif dan jalan untuk mengenyam pendidikan kembali, yaitu yang pertama, siswa putus nyambung. Di sini adalah siswa yang telah putus sekolah, baik di sekolah formal maupun non-formal, namun kemudian mereka berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan kembali melalui jalur pendidikan kesetaraan. Yang kedua, siswa cuti. Di sini adalah mereka yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan memutuskan untuk bekerja, menjadi volunteer atau bepergian, sebelum akhirnya mereka kembali lagi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, siswa aktif masuk, ini adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama, namun karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah formal, mereka pun masuk ke pendidikan alternatif tanpa ada jeda atau menganggur terlebih dahulu, yaitu langsung masuk ke pendidikan alternatif. Yang keempat, yaitu siswa aktif pindah. Ini adalah kelompok siswa yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan kesetaraan pada pertengahan tahun ajaran. Hal ini dapat disebabkan karena salah satunya adalah orang tuanya pindah kerja atau melakukan mobilisasi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu dampak anak kurang beruntung. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap perkembangan fisik. Anak kurang beruntung yang didiagnosis secara fisik atau kondisi mental yang memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap keterlambatan dalam perkembangan. Misalnya, anak-anak dengan kelainan kromosom, cacat dari lahir, gangguan sistem syaraf, gangguan sensorik, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dampak terhadap perkembangan kognitif atau akademik. Banyak anak-anak dan remaja kurang beruntung yang sebenarnya memiliki otak yang cerdas, namun karena pendidikan tidak mereka terima, fasilitas pendidikan tidak mereka terima, maka menjadi sia-sia kecerdasan mereka. Kemudian yang ketiga, dampak kasus terhadap perkembangan sosial. Anak-anak kurang beruntung ini juga sering didiskriminasi oleh masyarakat sekitarnya karena faktor lingkungan atau keterbatasannya. Kemudian yang keempat, dampak terhadap perkembangan emosional. Anak-anak kurang beruntung umumnya berasal dari masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan. Oleh karena kesulitannya tersebut, anak-anak dan remaja dari keluarga dengan pendapatan rendah memiliki tantangan yang lebih besar dalam perkembangannya. Anak-anak dan remaja tersebut kemungkinan menjadi rendah diri dan lebih rentan terhadap depresi daripada anak-anak sebaya yang lainnya yang lebih berada. Selanjutnya yaitu intervensi pendidikan. Anak-anak dan remaja yang kurang beruntung disediakan fasilitas pendidikan sendiri di luar sekolah formal. Adanya kerjasama dari relawan dan pemerintah yang mendukung pendidikan anak kurang beruntung akan sangat membantu anak-anak dan remaja kurang beruntung yang ingin masa depan mereka lebih baik. Telaah film di Timur Matahari. Yang pertama, data atau identitas film. Judul film yang kami telaah adalah film yang berjudul Di Timur Matahari. Diproduksi pada tahun 2012 dan produser sekaligus sutradara film ini adalah Ari Sihasale. Jeremias Nyangun adalah penulis naskah film Di Timur Matahari. Film ini menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan logat atau nada bicara khas Papua. Film Di Timur Matahari adalah film asli Indonesia. Adapun yang memerankan film ini adalah yang pertama Simpson Sikowai sebagai Mazmur, Abednego Igibalom sebagai Thomas, Laura Basuki sebagai Vina, Lucky Martin sebagai Nyong, Lukman Sardi sebagai Samuel, Michael Jekari Milen sebagai Michael, Putri Nere sebagai Elshe, Ringo Agus Rahmat sebagai Ucok, Ririn Ekawati sebagai Dr. Fatimah, Resma Nobi sebagai Yokim,
Friska Waromi sebagai Suryani, Maria Resubun sebagai Agnes, dan Yulex Sawaki sebagai Jolex. Di dalam film ini dapat disebut bahwa anak-anak Papua adalah anak pembawa perdamaian. Mereka hidup di tengah pegunungan dan hanya ada satu akses untuk keluar, yaitu dengan pesawat kecil. Hal ini membuat anak-anak sangat sulit untuk melihat dunia luar. Tidak ada bangunan yang layak dan tidak ada peraturan seragam bagi anak-anak untuk bersekolah. Yang terpenting adalah anak-anak dapat belajar dan mengetahui dasar-dasar ilmu seperti membaca dan menulis. Anak-anak dalam film ini juga sangat kreatif dan dapat melakukan banyak hal selama 6 bulan tidak bersekolah karena belum adanya guru pengganti. Mereka belajar bernyanyi, mereka juga diajak oleh dokter yang bertugas di kampung mereka untuk belajar. Selama tidak bersekolah, mereka juga membantu orang tua mereka di kebun karena mayoritas orang tua mereka adalah petani. Amanat film. Amanat yang dapat diambil dari film Di Timur Matahari adalah 1. Semangat yang tidak pernah padam untuk mengenyam pendidikan di tengah keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana, masalah adat, serta ekonomi. Kedua, sikap saling memaafkan dan memahami menjadi sangat penting di setiap keadaan, apalagi bila menyangkut kehidupan bersama. Dan yang terakhir, kekerasan dan pertikaian bukanlah solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video ini dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.